Halo anak-anak hebat Panderman, kelas 9, Spirit of Mary. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Baik, banyak yang mengalami mungkin kebingungan memilih sekolah lanjutan, sehingga Bu Yuni akan memberikan penjelasan dalam PowerPoint terkait dengan pilihanku masa depanku. Mungkin ada yang bingung, kenapa kok sekarang, Bu, cepat sekali? Ya, soalnya supaya bisa membuat kalian lebih semangat dalam belajar. Karena dalam hidup kita semua dihadapkan oleh berbagai macam pilihan, mau ke SMA atau SMK. Tetapi awal ini Bu Yuni akan memberi penjelasan terkait dengan SMA terlebih dahulu. Kita bahas SMA. Apa itu SMA? SMA adalah sekolah yang diarahkan ke universitas saat lulus nanti. Jadi, dalam pelajarannya, kalau SMA itu lebih banyak KI3-nya, alias lebih banyak pengetahuannya, sehingga kurang skill. Maka dikatakan belum siap bekerja, ya, belum siap bekerja. Ada 3 jurusan untuk SMA, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Namun semuanya kembali lagi pada SMA yang bersangkutan, ada yang hanya menyediakan 2 jurusan, yaitu IPA dan EPS. Pelajari bersama-sama apa itu keunggulan SMA. SMA diajarkan mengenai pemahaman konsep ilmu. Seperti yang saya bilang, kebanyakan pelajaran mengenai KI 3, sehingga lulusan SMA memiliki kemampuan yang kuat mengenai teori-teori dasar. Jadi, belajarnya adalah mengenai konsep pikiran. Cara berpikirnya luas, lalu performansnya sebagai bekal ke pendidikan berikutnya. Harapannya ketika siswa lulus dalam atau suatu lingkup pendidikan yaitu SMP lanjut ke SMA. Setelah SMA harapannya lanjut ke tingkat yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Namun ada kelemahannya yaitu tidak menjurus pada suatu keterampilan khusus atau KI 4-nya karena lebih dibekali mengenai teoritis. Lalu saat lulus SMA memiliki kendala kurang cepat, ya. Maaf ada kesalahan ketik, kurang cepat mendapatkan pekerjaan karena kurangnya skill atau keterampilan bekerja. Dalam bagian yang sangat penting yaitu mengenai jurusan SMA. Mari kalian mulai merefleksikan mana atau sesuai jenis kepribadian yang cocok dengan saya itu yang mana. IPA, orangnya pemikir. Artinya bukan baper, tetapi apa yang dilakukan itu sesuai dengan teori-teori atau data yang ada. Tidak mau melakukan atau memutuskan tanpa adanya data yang sesuai. Ya, itu pemikir. Jadi, kok bisa ya seperti ini? Oh, jadi kenapa pipa seperti itu? Kalau aku buat seperti ini, bisa lebih ringkes nggak ya? Lalu yang kedua, suka dengan tantangan. Ketika mengalami kesulitan, misal mengerjakan soal, itu tidak mudah putus asa, tetapi malah mencari mana ya cara yang cepat dan mudah, yang gampang buat aku, sehingga aku bisa mengerjakan dengan baik. Lalu serius, ya bisa bercanda, bisa ngobrol yang lucu-lucu, akan tetapi ketika belajarnya serius, ini tidak mau diganggu. Inilah yang membuat beberapa teman ketika berhadapan dengan anak IPA itu merasa sombong banget sih, sok pemikir, sok serius, sok penting. Padahal memang seperti itu karakternya. Kalau tidak serius, tidak bisa menyelesaikan soal yang sedang dikerjakannya. Ya. Nah, nomor 4 seperti yang telah Bu Yuni jelaskan, tidak mudah percaya tanpa adanya pembuktian data. Jadi tidak mau kalau misalnya melakukan sesuatu tanpa ada pembuktian data. Ya. Yang nomor 5, memiliki kemampuan berhitung, imajinasi, dan abstraksi. Artinya apa?
bisa berhitung dengan cepat, berimajinasi. Oh, kalau misalnya seperti pipa tadi ya, aku sambungin, aku butuh berapa meter ya? Nah, itu kan butuh kemampuan berpikir yang cepat. Abstraksi, abstraksi itu kayak semacam eh, membayangkan, lalu digambar, dan ada hitungan-hitungan secara cepat atau hitungan-hitungan secara benar. Oke, yang berikutnya adalah IPS. Cocok untuk jenis kepribadian apa saja? Pertama, pede, tidak malu untuk tampil di depan umum. Artinya apa? Bukan kemudian orang ini sama sekali nggak punya urat malu, bukan. Tetapi dia punya kemampuan untuk presentasi, selalu bisa mengembangkan dirinya, sehingga yang terjadi adalah dia bagus dalam mengemukakan pendapat. Maka yang nomor 2 sesuai dengan yang nomor 1, banyak bicara. Kenapa kok banyak bicara? Soalnya bisa menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, dengan banyak bicara mungkin bisa juga membantu jadi mudah bergaul. Dan ketika mudah bergaul punya rasa sosial yang tinggi. Nomor 5 ini adalah hal positif yang dimiliki oleh anak-anak IPS. Daya ingat tinggi, cepat menghafal atau mengingat sesuatu. Bukan menghafal sebenarnya, tetapi bisa tahu mana yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk pelajaran-pelajaran tulisan atau menulis atau memahami kalimat yang banyak. Contohnya apa? Contohnya ketika ada kesulitan untuk menghafal. Saya kurang suka dengan kata-kata menghafal, tapi yang jelas adalah memahami. Ya. Dia membuat gerakan-gerakan, bisa membuat gerakan-gerakan sehingga apa yang dia pelajari itu teringat dalam ranah pikiran. Atau bisa kemudian membuat jembatan keledai. Contoh, hal simpel, membuat singkatan Mejiku Hibiniu agar ingat nama-nama pelangi. Bisa dipahami ya? Lalu yang bahasa. Bahasa cocok untuk jenis kepribadian pastinya suka membaca, menonton film atau drama, dan menganalisanya. Maksudnya apa, Bu? Membaca novel, menonton drakor? Ya, membaca bisa apa saja. Tetapi tidak hanya sekedar fun. Dia kemudian, anak yang bau-bau jurusan bahasa, ini akan mikir. Mikir apa? Mikir, kenapa ya? Kok pemeran utamanya dia? Kenapa kok bukan yang ini? Padahal diceritakannya baik. Termasuk saat nonton film atau drama. Dia analisa. Sampai kenapa ya? Kok tokoh utamanya melakukan hal seperti ini? Oh, ternyata dia ada dendam. Oh, ternyata dianalisa. Ya. Lalu memiliki inovasi baru, menyukai hal yang tidak terstruktur dan berimajinasi tinggi. Anak bahasa kalau disuruh mikir kayak anak IPS, jebol pikirannya, jebol otaknya gitu ya. Kenapa? Karena dia kalau orang IPA kan jalannya lurus, pokoknya datanya ada, jalan saya lurus. Kalau orang bahasa, aku tak melewat sini. Kok kayaknya lebih cantik? Aku tak ke sini dulu. Oh iya, nanti ke sana. Lebih agak lama. Jadi itu tidak terstrukturnya di situ. Tidak berdasarkan. Kan enak, tinggal lurus seret. Enggak. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Dan berimajinasi tinggi. Aduh, kalau seperti ini. Contoh, orang menulis. Menulis novel, contohnya. Dia perlu data. Iya, sama kayak anak IPA juga butuh data, IPS juga butuh data tentang keanekaragaman, sosial, dan yang lain-lain. Tapi kalau anak bahasa, dia butuh data. Misal, mau menulis cerita tentang PJJ, PJJ karena COVID. Tinggal cari data dari seorang guru, PJJ itu seperti apa. Kalau anaknya nggak masuk, nggak ikut Google Meet, bagaimana? Dari situ dia mengembangkan imajinasinya. Ya, lanjut nomor 3.
berani mengungkapkan ide-ide dalam bidang kesusastraan maupun ilmiah. Ketika ide-ide imajinasinya ini berkembang, dituangkan dalam bentuk buku, cerpen, bahkan karya-karya ilmiah. Nah, anak-anak hebat Panderman, sekarang setelah penjelasan ini, semoga anak-anak bisa jauh lebih tepat dalam memilih studi lanjut. Tidak bingung dan kemudian langsung pada tujuan sekolah mana yang akan dibuat kelanjutan belajarmu. Ya, semoga ini bisa membantu dan kalian tetap semangat. Salam sehat, Tuhan memberkati. Spirit of Mary.